Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, tidak terasa kita kembali hadir di rumah Allah yang mulia dan megah ini untuk sama-sama kita bertakarrub memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan suatu kewajiban mingguan kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala macam rangkaian aktivitas kita di bulan Ramadan tahun ini, baik aktivitas yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah, kiranya Allah SWT memberikan balasan, memberikan pahala kebaikan kepada kita semua dengan balasan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang Allah muliakan. Kalau kita lihat bahwa manusia Allah ciptakan dengan tujuan sebagai khalifah di muka bumi. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah akan menciptakan seorang hamba Allah di muka bumi ini sebagai khalifah. Dan itulah sesungguhnya bahwa Allah mengutus manusia ini agar menjadi khalifah, pemimpin pengganti yang akan melestarikan dan akan memberdayakan kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, sebagai seorang manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, tentunya tujuan akhir kehidupan manusia sebagai khalifah adalah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menjadi abdi-abdi Allah, kecuali untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdi secara totalitas dalam kehidupan dunianya. Kita Allah jadikan dan kita Allah berikan peran khalifah untuk sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang baik, menjadi budak-budak Allah yang baik, menjadi pesuruh-pesuruh Allah yang baik. Tentunya ketika kita menyandang sebagai budaknya Allah, sebagai abdinya Allah, tentunya kita harus senantiasa mendahulukan Allah ketimbang kepentingan pribadi kita. Harus selalu menomorsatukan Allah ketimbang urusan-urusan dunia kita. Selalu menganggap Allah yang paling utama dan utama dalam kehidupan dunia ini. Bukankah kita selalu mengatakan dalam 17 kali salat kita, kita katakan kepada Allah SWT, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami abdikan diri kami. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami totalitaskan ibadah-ibadah kami. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Sebagai seorang manusia, kita harus mendahulukan kewajiban kita ketimbang menuntut hak kita kepada Allah. Kewajiban kita adalah kita mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan dengan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita berikan ataupun kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan selalu dibalik dalam kehidupan ini. Terkadang kita seringnya adalah meminta hak kita, namun kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai khalifah, tentunya manusia harus bisa mendahulukan mana yang kewajiban dia kepada Allah, kemudian nanti Allah yang akan memberikan hak-haknya kepada manusia.
Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Tentunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bagaimana menjadi seorang abdi Allah yang baik. Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ittaqil maharima takun abdan nas. Bahwa ada 4 hal yang kalau seandainya kita lakukan ini, kita akan menjadi seorang abdi Allah yang baik, menjadi budak-budak Allah yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Yang pertama, Rasul katakan, ittaqil maharima takun abudan nas. Hendaknya kalian menghindarkan apa yang Allah haramkan dalam kehidupan ini, niscaya engkau menjadi hamba Allah yang paling sempurna keabdiannya. Jadi kata Rasul, yang pertama, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, kalau kita ingin menjadi budak Allah yang baik, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang Allah akui keberadaannya, yang pertama adalah ittaqil maharim takun abudan nas. Hendaklah kalian hindarkan segala apapun yang Allah haramkan dalam kehidupan ini. Nah, puasa yang kita laksanakan saat ini itulah melatih kita bagaimana kita mampu berusaha sejauh-jauh mungkin untuk menghindari apa yang Allah haramkan dalam kehidupan kita. Ketika kita berpuasa siang hari seperti ini, kita mampu rasanya untuk bisa menahan air sedikit pun, kita mampu tidak bisa kita tahan dalam mulut kita. Kita bisa mampu menahan sedikit makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Kita tidak berani, jangankan segelas, sedetik pun, sedetik air pun kita nggak berani untuk memberikan rongga-rongga minuman kita, mulut kita, dalam makanan kita. Ketika kita di luar bulan Ramadan, mestinya adalah sama juga kita tidak berani ketika kita memasukkan harta, memasukkan makanan, memasukkan minuman yang Allah haramkan dalam kehidupan kita. Puasa-puasa siang seperti ini, Allah haramkan apa yang halal dalam kehidupan kita. Mestinya ketika di bulan Ramadan, seorang itu mampu untuk bisa menahan dan tidak memasukkan sedetik pun, sedikit pun dari apa yang Allah haramkan dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, kata Rasulullah, yang pertama adalah ittaqil maharim takun abudan nas. Hendaklah kita mau untuk menghindarkan apa yang Allah haramkan dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua, kata Rasul, saran yang kedua ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang baik adalah warḍa bima qasamallahu lak takun abdan nas. Hendaklah kalian ridha, hendaklah kalian ikhlas terhadap apapun yang Allah berikan dalam kehidupan dunia kita. Seorang manusia, seorang hamba Allah yang baik, hendaklah senantiasa ikhlas menerima apapun yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Menerima sedikit apa besar, banyak atau kecil dalam kehidupan dunia ini, haruslah bisa menerima dalam kehidupan ini. Itulah manusia, kata Rasulullah, manusia yang paling kaya dalam kehidupannya. Manusia yang paling kaya dalam kehidupannya adalah mereka yang mampu dengan ikhlas dan ridha menerima ketentuan nikmat-nikmat Allah dalam kehidupannya. Bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah yang banyak? Ketika Allah hadirkan dalam kehidupan kita nikmat Allah yang sedikit pun, kita enggan untuk mensyukurinya. Bagaimana kita bisa bersyukur nikmat Allah yang banyak? Yang kecil pun terkadang kita lupa dan lalai akan mensyukur nikmat Allah tersebut. Hadirin sedang yang Allah muliakan. Oleh karenanya orang yang kaya, kata Rasulullah, orang yang mau ikhlas, yang ridha dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang yang miskin sesungguhnya adalah orang yang merasa selalu kekurangan, orang yang selalu merasa dirinya kurang banyak menerima nikmat Allah, kurang besar gajinya, kurang besar penghasilannya, selalu merasa kurang. Itulah sesungguhnya orang yang miskin, kata Rasulullah SAW. Sementara orang yang kaya adalah orang yang mampu bagaimana dia bisa menerima dengan ikhlas apa yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Rezeki tidak perlu banyak, rezeki tidak perlu berlimpah ruah,
Rezeki tidak perlu kita terlalu kuantitasnya, tapi rezeki yang paling baik adalah rezeki yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Dan sifat dan sikap hati kita adalah ketika kita merasa diri selalu kecukupan dengan apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Terkadang kita lupa bahwa nikmat yang Allah berikan pada kita berupa kesehatan, berupa umur, berupa jantung yang sehat, berupa tubuh yang sehat, ginjal yang sehat, itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sedang selanjutnya yang Allah muliakan, itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasul, ketika kita ingin agar kita ini menjadi hamba Allah yang baik, yang ketiga adalah wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Hendaklah kalian bersikap ihsan kepada tetangga kanan kirinya. Insya Allah akan dijamin kemukminan, keislaman dan mukmin kita, kata Rasulullah. Berbuat ihsan kepada tetangga kanan kiri kita, berbuat baik kepada tetangga kanan kiri kita. Bukankah mereka adalah saudara kita, di mana mereka juga adalah membutuhkan uluran tangan kita. Puasa membentuk jiwa-jiwa yang peduli sosial. Puasa membentuk sikap-sikap yang peduli sesama kita. Dan puasa membentuk dan mengetuk orang bagaimana dia peduli dan bagaimana care terhadap masyarakat sekitarnya. Dan tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Allah mengatakan, la yu'minu ahadun hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, kata Rasulullah, keimanan dari umatku, kata Rasulullah, sampai mereka mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Hadirin sedang Allah muliakan. Yang keempat dan terakhir, ketika kita ingin mendapatkan predikat sebagai abdi Allah yang baik adalah wa ahsin ila nas ma yuhibbul nafsika takun musliman. Hendaklah engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia, dan cintailah pada manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, kata Rasulullah SAW. Teringat khatib akan sebuah kisah pada zaman Rasulullah. Sebuah kisah yang dipraktekkan oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah Ja'far bin Abdullah. Suatu ketika Abdullah Ja'far bin Abdullah memperhatikan bagaimana seorang petani anak muda yang sedang menggarap sawah ladang yang begitu luasnya ketika itu. Kemudian ketika siang hari tiba, sang pemuda petani ini akan memakan bekal yang dibawanya, 3 potong roti dan beberapa air ketika itu. Ketika hendak memakan roti-roti ini, datanglah seekor anjing, menjulur-julurkan lidahnya, menjulur-julurkan kaki kanannya yang atas yang depannya, seraya kelaparan ketika itu. Kemudian Abdullah bin Ja'far ini melihat petani muda ini memberikan 1 potong roti yang dimilikinya kepada seekor anjing tadi. Dimakan luar biasa, dilahapnya roti tersebut dengan sangat cepatnya. Kemudian ketika akan makan roti yang kedua, anjing ini kemudian kembali menjulurkan ke kakinya, masih lapar dalam perutnya. Dijulurkan kembali sampai habis 3 potong roti yang diberikan kepada anjing tadi. Kemudian dia ikatkan tali pinggangnya, minum dengan seteguk air dari yang dibawanya. Ketika hendak bekerja lagi, dipanggillah sang petani muda ini oleh Abdullah bin Ja'far. Wahai fulan, kaget luar biasa sang pemuda ini. Ternyata apa yang dilakukan olehnya tadi ternyata dilihat oleh Abdullah bin Ja'far. Ditanya oleh beliau, wahai fulan, ini punya siapa ladang ini? Apakah punya kamu? Tidak, wahai fulan, ini punya tuanku yang berada di kota sebelah sana. Aku hanya seorang pekerja kasar, petani yang menggarap ladang-ladang ini yang luas ini. Berapa upahmu sekali atau sehari dalam sehari? Upahku, wahai Tuhan, tidak lebih dari 3 potong roti. Nah, tadi aku lihat engkau memberikan 3 potong roti itu untuk seekor anjing yang lapar. Apakah kau tidak lapar, wahai fulan? Kata Abdullah bin Ja'far. Tidak, wahai Tuhan. Ekor dari anjing tadi sangat kelaparan dengan menjulurkan lidahnya
menjulurkan ke kakinya, pada yang kelaparan. Dan aku berikan 3 potong rambut ini untuk dia, supaya menyelamatkan nyawa dia, agar dia selamat kehidupan lanjut tadi. Luar biasa. Peduli sekali, jangankan dengan masyarakat, dengan seekor anjing pun luar biasa. Peduli sekali petani ini. Kemudian antarkan saya ke tuan. Diantarkan Abdullah bin Ja'far ini ke tuan yang punya tanah ini. Ketemu dengan tuannya, mengatakan, wahai tuan, sekarang aku merdekakan budakku yang bernama ini, yang bulan ini, aku merdekakan. Dan aku beli seluruh ladang-ladang ini. Aku hibahkan untuk petani ini, agar mereka dia bisa menggarap punyanya sendiri. Luar biasa. Itulah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengatakan tadi, wahai Tuhan, aku berbuat seperti itu bukannya mengharapkan imbalan apapun. Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak berarti sebuah kebaikan sedikit pun sampai kita bisa memberikan, sampai kita bisa mendonasikan apa yang paling kita cintai dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan ini, itulah sesungguhnya kebaikan yang paling luar biasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan membalas apapun kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, bukan hanya kepada sama manusia, kepada sama anjing pun luar biasa balasan yang Allah berikan kepada orang tadi. Dengan keikhlasannya, dengan ketaatannya kepada Allah, ternyata dia mendapatkan apa? Seluruhnya diberikan ladang-ladang tadi oleh Abdullah bin Ja'far. Itulah bagaimana ketika kita merasa ridho, merasa ikhlas dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan ini, dan Allah akan menggantinya dengan kehidupan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih berkah dan manfaat dari yang kita inginkan ketika itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hai hadirun, saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Oleh karenanya, pada sama-sama di bulan Ramadan yang mulia dan berkah ini, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri bulan Ramadan. Allah masih berikan kepada kita sajian-sajian istimewa di bulan Ramadan. Allah masih berikan umur pada kita, segala macam keistimewaan Ramadan. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui kebenaran Allah, kita sepantasnya lah kita melaksanakan dan memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini, menjadikan sisa Ramadan yang hampir setengahnya lagi kita jalani ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita senantiasa petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita, memberikan cahaya dalam kehidupan kita, bisa menuntun kita kepada jalan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun tidak ada yang bisa memberikan sebuah kepastian jaminan bahwa kita akan kembali bertemu dan bersua di bulan Ramadan yang akan datang. Kalaulah umur kita Allah takdirkan pada tahun ini selesai misalnya, maka boleh jadilah inilah Ramadan yang terakhir yang kita nikmati sajian Allah dalam bulan ini. Kalau seandainya kita Allah temukan kembali Ramadan tahun yang akan datang, bukan berarti Ramadan tahun ini kita lewatkan dengan itu saja. Kita harus tampilkan semangat ibadah kita. Kita harus tampilkan semangat dalam membaca Al-Quran kita, semangat dalam sedekah kita, semangat dalam membantu kita. Jadi insya Allah Allah pertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا الراحمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي لم تنو على والدينا وأن من الظالم ترضى داخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Allahumma ya Allah, kembali kami hadir pada siang hari ini ya Allah untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami hadir dari rumah-Mu ini ya Allah, seraya berdoa padamu ya Allah, memohonkan ampun ya Allah, mohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami ya Allah. Kemana lagi kalau bukan Engkau yang mengampuni ya Allah. Banyak dosa-dosa kami selama ini ya Allah yang kami kerjakan. Betapa banyak kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Engkau lah yang menyaksikan segala macam aib-aib kami ya Allah. Engkau lah yang maha menyaksikan segala macam kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tidak ada satupun kesalahan dan dosa kami yang tidak terlihat oleh-Mu ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami. Bagaimanapun ya Allah, mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah Engkau angkat ya Allah, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah, kiranya Engkau tempatkan si mulia ya Allah. Jadikanlah taman-taman surga dalam barzahnya ya Allah. Pertemukan nanti dengan mereka yang dia berakhir nanti oleh surga nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi orang tua kami yang saat ini masih hidup ya Allah, Kau kirim panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesehatan pada mereka ya Allah. Jadikanlah umur-umurnya untuk ibadah padamu ya Allah. Allahumma ya Allah Ar-Razzaq, berikanlah kabar kami ya Allah, memberikan rezeki ya Allah, rezeki yang luas, yang manfaat ya Allah, rezeki yang halal, yang baik ya Allah, rezeki yang memberikan kedamaian dan keberkahan dalam kehidupan kami ya Allah. Hindarilah kami ya Allah dari rezeki-rezeki yang Kau haramkan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari rezeki yang syubhat ya Allah. Jangan Kau bawa, jangan Kau titipkan rezeki itu pada rumah kami ya Allah. Jangan Kau titipkan rezeki yang syubhat dalam rumah kami ya Allah. Tidak ya Allah, kami ingin kembali pada keadaan bersih ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah bi rahmatir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.